Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Dan saat ini kita akan belajar satu tema, yaitu menghadapi stres yang diizinkan Tuhan. Dari kitab Bilangan 20 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-13. Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, stres itu adalah perasaan tertekan karena kesulitan yang kita hadapi. Bilangan 20 ayat 2 sampai 13 ini merupakan catatan stres Musa dan Harun karena bangsa Israel. Nah, bagaimana mereka menghadapi stres yang diizinkan Tuhan ini? Yang pertama yang dilakukan oleh Musa dan Harun adalah mereka datang kepada Tuhan. Jadi menghadapi stres yang diizinkan Tuhan, pertama adalah datanglah kepada Tuhan. Ayat 2 sampai ayat 6 sebagai bukti di sini. Nah, kisah ini, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, merupakan bagian perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke Kanaan. Dan Musa dipilih Allah untuk memimpin umat Israel. Tetapi Musa sekalipun dipilih Allah, dia juga masih menghadapi kesulitan. Kita lihat di sini kesulitan bangsa Israel. Dikatakan ayat 2, pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Kemudian ayat 3 sampai ayat 5 itu menunjukkan protes bangsa Israel dengan Musa. Ayat 3 dikatakan di sana, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Ayatnya yang keempat, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Ayat 5, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Ini protes bangsa Israel kepada Musa dan Harun. Dan apa sikap yang diambil oleh Musa dan Harun? Ayatnya yang ke-6, bagian B menunjukkan di sana. Musa sujud kepada Tuhan. Dikatakan, maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Nah, perhatikan di sini sahabat musafir yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Musa dan Harun menghadapi stres yang diizinkan Tuhan, dengan cara mereka datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, ingatlah sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, untuk mengikuti Tuhan pasti akan ada kesulitan. Saat kesulitan datang, jangan dikuasai kemarahan seperti bangsa Israel ini. Saat kesulitan datang, teladanilah Musa dan Harun yang justru datang kepada Tuhan seperti yang dijelaskan dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Dan ketika mereka datang kepada Tuhan, dikatakan, tampaklah Tuhan menolong mereka. Oleh karena itu, stres yang diizinkan Tuhan dapat kita hadapi dengan kita datang kepada Tuhan. Yang kedua di sini, untuk menghadapi stres yang diizinkan Tuhan adalah mari taatlah kepada Tuhan. Ayat 7 sampai ayat 9. Di dalam ayat 7 sampai ayat 9 ini merupakan perintah Tuhan.
Dikatakan di ayat 8, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ini perintah Tuhan kepada Musa dan Harun. Dan apa respon Musa? Ayat 9 merupakan respon Musa. Dikatakan, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Artinya di sini bahwa ketika Tuhan memberikan perintah, dikatakan Musa taat terhadap perintah. Taat yang dimaksud di sini melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi Musa melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, untuk menghadapi stres yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, mari menghadapinya dengan kita taat kepada Tuhan. Saat kesulitan datang, belajarlah untuk tetap mendengar kehendak Tuhan. Jika ada kehendak Tuhan, taatlah kepada Tuhan. Sekalipun sulit, belajarlah taat dalam pertolongan Tuhan. Yang ketiga, untuk menghadapi stres yang diizinkan Tuhan adalah hormatilah Tuhan. Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13. Di dalam ayat 10 ini merupakan masalah Musa dan Harun. Mungkin karena kesal sehingga mereka melakukan kesalahan. Ayat 10 dikatakan, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Perhatikan ayat 8. Di sini justru bertentangan dengan ayat 10. Tuhan bilang kan cukup berkata kepada batu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa? Mungkin karena kesal. Dia marah kepada orang Israel. Kemudian ayatnya yang ke-11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Nah, perhatikan lagi, bertentangan dengan ayat 8. Dia tidak disuruh untuk memukul. Di dalam ayat 8 Tuhan bilang cukup bicara. Berkata kepada batu itu maka akan keluar air. Tapi sekarang Musa sudah tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia tidak berkata tetapi justru dia memukul batu itu. Dan apa penilaian Tuhan terhadap Musa dan Harun? Ayatnya yang ke-12a. Dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, ini yang menjadi penilaian Tuhan kepada Musa dan Harun, bahwa mereka tidak menghormati kekudusan Tuhan. Resikonya bagi Musa dan Harun ayat 12b dikatakan, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ayat 13 dikatakan, itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Nah, perhatikan di sini akhirnya. Yang ketiga di sini, Musa melakukan kesalahan, tetapi kita tidak mengikuti dia pada poin yang ketiga. Musa tidak menghormati Tuhan, tetapi kita ketika ada stres yang diizinkan Tuhan, maka mari hormatilah Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan dalam firman-Nya, itu yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, sekalipun keadaan kita sulit, marilah kita tetap mempercayai Tuhan. Mari kita tetap mencintai dan menghormati Tuhan. Sahabat musafir,
Yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi saat teduh kita di saat ini. Marilah kita menghadapi kesulitan hidup yang diizinkan Allah dengan bersikap tepat. Yang pertama, tetap datang kepada Tuhan. Yang kedua, tetap taat kepada firman Tuhan. Yang ketiga, kita tetap mempercayai dan menghormati Tuhan. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Ya Tuhan penolong kami, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman ini dapat dimengerti dengan baik, menjadi kekuatan, penyemangat, membuat kami berdiri teguh, tidak goyah dalam menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.